Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga syukur walhamdulillah dengan karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pesan beliau ini adalah menjelaskan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad dan juga berikut kita sebagai umatnya. Kita ini umat penghujung akhir zaman, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu banyak keistimewaannya. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah membuat kitab, mengarang kitab judulnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, 346 halaman, menjelaskan tentang istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa dahsyat dan banyak. Hadis yang akan saya bacakan ini menjelaskan sebagian saja. Ada 5 kata Rasulullah yang Allah berikan istimewa kepada baginda Nabi, yang ini pun menjadi istimewa buat kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan min qabli. Aku diberikan 5 perkara, kata Rasulullah, yang 5 perkara ini tidak akan diberikan, tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong dari musuh-musuhku, kata Nabi, sejauh 1 bulan perjalanan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada musuh-musuhku rasa takut. Jadi musuh orang-orang beriman dari dulu, Pak, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak nanti, musuh-musuh kita orang-orang beriman tuh udah punya rasa takut kalau berhadapan dengan kita orang beriman. Yang penting imannya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya dalam pentas sejarah, orang beriman tuh tidak pernah kalah dalam medan pertempuran. Ya kalau kalah sekali 2 kali wajar, Pak, agar kita mendapatkan banyak pelajaran. Nabi pun pernah kalah dalam perang Uhud, betul ya? Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita gali. Kita contoh dah yang paling dekat, negara kita saja. Berapa lama kita, Pak, melakukan perlawanan? Hah? Kalau bahasa saya bukan dijajah, betul ya? Karena orang beriman menolak dijajah, Pak. Tapi yang kalimat paling tepat barangkali gitu ya, adalah melakukan perlawanan selama 350 tahun. Karena kita menolak dijajah dari dulu. Logika sederhananya, menang mana? Bambu runcing lawan meriam. Hah? Betul? Pasti kita bilang
meriam, senapan. Karena pejuang pada waktu itu hanya punya bambu runcing, paling keren pisau dapur. Coba, kalau bukan dorongan iman, berani nggak ngelawan meriam Belanda? Betul ya? Kita lihat lagi, karena mungkin momennya pas Pak. Kemarin 10 November, biasanya memperingati hari apa tuh? Pahlawan. Kita ingat banget. Kejadian 10 November itu sungguh luar biasa. Tempatnya di mana? Surabaya. Ada orang Surabaya sini? Mana? Hah? Ada orang Surabaya? Ah, ini pasti keturunan cicit-cicitnya para kesatria, Pak. Iya. Saya salut aja kalau ngeliat orang Surabaya. Makanya jangan heran kalau orang Surabaya rada berani, betul ya? Nyalinya lain daripada yang lain, begitu. Kalau marah dia mau main carok-carokan aja, begitu bahasanya. Karena keturunan para satria. Bung Tomo pada waktu itu menghadapi pasukan sekutu yang dibonceng Nika. Kita tahu pasukan sekutu pada waktu itu habis menang perang dunia. Ngapain coba mampir-mampir ke Indonesia? Udah gitu bawa kapal induk lagi. Pasukannya banyak, dibarengin dengan tank, pesawat tempur, senapan mesin otomatis. Udah ada waktu itu. Dibonceng Nika, yang notabene-nya Nika ini adalah Belanda. Bung Tomo bingung, bagaimana caranya untuk menghadapi pasukan yang begitu luar biasa dahsyat dan banyak, dilengkapi dengan perlengkapan tempur yang begitu luar biasa canggih. Siapa yang didatengin sama Bung Tomo, Pak? Siapa? Bukan kaum nasionalis, bukan. Siapa yang datangi beliau? Dua ulama karismatik di Jawa Timur tuh, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Hadratus Syekh Hasbullah. Yang keduanya kemudian mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan agresi Belanda yang menumpang pasukan sekutu. Coba itu dibacakan oleh Bung Tomo, Pak, disiarkan di radio-radio itu semuanya. Kalimat terakhir menutup fatwa jihad dari dua ulama besar karismatik itu apa kalimatnya? Merdeka. Hah? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Tapi nyatanya saat ini kita lihat di film-film perjuangan, ada nggak kalimat takbirnya? Hah? Hilang. Padahal kalau disiarin lagi tuh arsipnya, kita punya arsip tuh di negara kita. Itu kalimat takbir yang dibacakan Bung Tomo. Semua turun ke medan jihad coba. Yang tua, yang muda, perlengkapan apapun ada yang ada di rumah bawa semuanya. Bambu runcing bawa, pisau dapur bawa. Sekutu yang udah sesumbar, Pak, mampu menaklukkan Surabaya hanya dalam hitungan jam, 7 hari 7 malam melakukan perlawanan. Luar biasa nggak? Tidak kurang 16.000 orang meregang nyawa syahid insya Allah. Masang bendera aja tuh mujahidin, Pak, orang kita itu bukan pakai tangga, tapi pakai tumpukan mayit syuhada. Masya Allah ya, tergenang tuh di jembatan. Makasih Pak Haji. Jembatan apa namanya? Merah warnanya Pak Haji? Hah? Enggak merah kan? Karena mengalir darah sampai mata kaki. Coba tuh orang beriman. Mati nggak jenderalnya, Pak? Siapa yang mati? Malabi. Wah, cakep dah. Kalau kita baca sejarah kita aja, Pak, kita bangga. Betul ya? Orang Indonesia ini mayoritas keturunannya para pejuang dan para kesatria. Jadi aneh kalau misalkan ada orang Indonesia rada-rada pengecut. Betul? Karena nenek moyangnya dulu ngelawan Belanda yang pakai tank aja, pakai pesawat tempur, pakai bambu runcing. Berani nggak? Berani. Dan menang. Kenapa coba menang? Nih, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Lagi, Pak,
yang agak sedikit jauh, Afghanistan. Negara miskin karena memang dari dulu dijajah sama orang. Dan Afghanistan ini adalah kuburan negara-negara adidaya. Betul ya? Datang Soviet dengan pasukan beruang merahnya pada waktu itu, dikubur di Afghanistan. Nggak punya apa-apa kayak kita. Yang terbaru datang Amerika, dikubur Amerika. Kabur dia lari, semua ditinggalin. Betul? Coba, kenapa demikian? Nih, imannya kalau orang beriman sudah dipantik dia, api jihadnya nyala. Cuman dua yang menghentikan mereka. Yang pertama syahid, yang kedua mendapatkan kemenangan. Palestina saat ini, coba lihat, ya. Kalau kita lihat aslinya, medan pertempuran itu dipegang sama orang-orang beriman. Israel tuh menang karena pakai jet tempur aja dia. Coba kalau menang lawan pasukan daratnya, perang sama Hamas, menang mana kira-kira? Pada pakai pampers, Pak. Orang beriman itu perang nyari mati, itu bedanya. Mereka mah nyari hidup. Beda nggak tuh? Nyalinya beda nggak? Beda. Nih luar biasanya orang beriman. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanamkan rasa takut kepada musuh-musuh orang beriman sejauh 1 bulan perjalanan. Ini kan kabar gembira buat kita. Kalau kita dalam posisi yang benar, ikhwatal iman, maka jangan ragu untuk memperjuangkannya. Barangkali, mohon maaf, kan kita jauh, ya, banyak pernyataan-pernyataan yang menjadi syubhat, meragukan kadang keyakinan kita. Ada yang bilang ngapain bantuin Palestina kejauhan, yang deket aja dilewatin tuh. Kalau logika sederhana kita bilang iya juga. Padahal orang beriman mah dibalik, Pak. Jangankan yang dekat orang beriman mah, yang jauh aja diperhatiin. Kalau yang jauh diperhatiin, apalagi yang dekat. Yang dekat ini udah taruhannya surga sama neraka kita, Pak. Tapi kalau yang jauh ini adalah ujian iman. Karena emang gak kerasa banget sama kita. Iman kita yang buat kita berasa pedih, sedih gitu ya. Masya Allah Rabbuna. Ada rasa kasihan dan khawatir barangkali. Kenapa kita sedih ngelihat bayi-bayi yang masih kecil, balita menjadi korban perang, yang seharusnya mereka ini aman sebetulnya. Bagaimana amannya coba? Bomnya ditaruh di mana aja, asal tembak aja, yang penting banyak orangnya. Justru emang yang dicari adalah yang masih muda. Karena besok yang akan melakukan perlawanan adalah mereka. Begitu kata Israel. Begitu biadab dan kejinya coba mereka. Jangankan orang beriman, Pak, untuk Palestina dan Israel saat ini, ya, mohon maaf. Orang yang masih punya hati nurani sebagai manusia aja, mereka menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang Palestina. Inggris 400.000 orang turun ke jalan. Baca syahadat tuh orang. Enggak. Amerika 200.000 orang turun ke jalan, Pak. Bukan orang beriman. Mereka hanya jadi manusia yang punya nurani. Ada yang konon katanya dia baca syahadat, tapi malah mengumbar fitnah kepada orang-orang Palestina. Pak, cuma mengingatkan ini. Seharusnya kan yang menjaga Al-Aqsa itu kita. Cuman karena kita jauh ditakdirin oleh Allah jadi orang Indonesia, kita titipin Al-Aqsa sama orang Palestina. Begitu. Ketika mereka mendapatkan ujian yang begitu luar biasa, alhamdulillah sebagian besar masyarakat Indonesia memberikan dukungannya. Ada yang ngasih harta, alhamdulillah. Al-Fajar udah berapa duit? Udah. Setiap hari bahkan kita baca kunut nazilah dipimpin sama imam-imam masjid kita. Alhamdulillah. Itu juga luar biasa. Kemarin turun di Jakarta, betul ya? Itu disiarkan di seluruh media-media dunia, Pak, internasional. Indonesia punya sikap. Harusnya begitu.
Meskipun sikap kita barangkali nggak banyak berarti, tapi orang beriman harus punya sikap. Kenapa kita harus punya sikap? Kita ngambil pelajaran dari kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama Namrud. Ada dua hewan yang menjadi ukuran, Pak. Jadi ibrah dan pelajaran. Atuk burung pipit, yang satu lagi cecak. Lu tahu semua dah udah. Betul ya? Udah tahu semua. Cecak sekecil itu coba ditiupin tuh api biar gede. Ngaruh nggak? Hah? Api yang dalam tafsir itu dijelaskan, Pak. Dalam satu riwayat 7 hari 7 malam kagak mati tuh api. Ditiupin sama cecak biar tambah gede nggak? Kagak. Betul ya? Burung pipit ngambilin air pakai paruhnya, disiramin tuh api, padam nggak kira-kira? Enggak. Dua-duanya barangkali kalau pakai logika sederhana kita nggak bakal ngaruh apa-apa tuh mau api. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih sama kita nih pelajaran. Kalau udah ada hak dan yang batil, tentukan sikap Anda. Ngikutin cecak atau ngikutin burung pipit gitu doang. Nah, kita ketika ada yang hak dan yang batil nih Pak berjumpa, tentukan sikap, jangan ambil netral, begitu maksudnya. Orang beriman mah nggak ada netralnya. Pasti dia memilih kepada yang hak apapun resikonya, kira-kira begitu. Berani nggak? Halo? Berani nggak? Berani aja, orang gak gampang ngapain gitu. Takut nggak? Enggak, betul ya? Membela Palestina itu udah sesuai dengan konstitusi negara kita. Kita pun punya hutang, Pak, hutang jasa sama Palestina, betul ya? Ketika Indonesia berdiri, siapa yang ngakuin? Pertama Mesir, yang kedua muftinya ulama Palestina. Jadi kita ada hutang jasa dan tercatat dalam pembukaan UUD 1945, betul, bahwasanya penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tuh, betul ya? Bung Karno juga berpesan, selama Palestina belum merdeka, kita akan memberikan support dan dukungan kepada mereka semuanya. Ini luar biasa karena kita sangat tahu dan ngerti bagaimana rasanya dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, ikhwatal iman, istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya kalau berperang orang beriman sama orang kafir, Pak, semuanya dimusnahkan udah. Apapun yang ditinggalkan dari orang-orang kafir, semua dimusnahin. Rumah-rumah bakar, begitu. Emas-emas timbun, ya, hewan-hewan bunuhin. Dulu begitu, Pak. Tapi ketika Nabi kita Muhammad dan buat kita umatnya, semuanya jadi halal. Coba kebayang nggak kalau misalkan kita ngelawan Belanda, syariatnya pakai Nabi sebelum Nabi Muhammad. Waduh, banyak yang kita robohin, Pak. Kita nggak tahu kenal kota tua tuh, betul. Jembatan, rel kereta api, aspal, banyak nggak yang ditinggalin sama Belanda sama Jepang? Ada nggak? Bahkan peninggalan mereka ada yang sampai sekarang masih terjaga tuh, betul ya? Konstruksinya masih kuat-kuat, ngalahin konstruksi orang zaman sekarang yang konon katanya udah modern. Orang zaman dulu kalau buat bangunan kuat-kuat sampai sekarang masih bisa dipakai. Orang sekarang buat konstruksi berapa bulan, Pak? Pinteran orang dulu ke orang sekarang berarti. Pinternya mah barangkali sama. Yang beda apanya? Jujurnya. Banyakan orang sekarang bisa makan beton. Orang dulu nggak berani makan beton, Pak. Itu aja kali bedanya ya, betul? Hah? Istimewanya tuh. Jadi peninggalan orang-orang kafir dulu yang berperang melawan orang-orang beriman, silahkan dinikmati. Karena istimewanya Nabi kita Muhammad, syariatnya kalau bertemu orang beriman dengan orang-orang kafir, maka hartanya itu semua menjadi halal. Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tuhuran. Dijadikan setiap jengkal tanah di muka bumi ini semuanya masjid.
tanahnya suci, debunya suci, digunakan untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun di antara kita kalau udah datang waktu sholat, silahkan kerjakan sholat. Umat terdahulu kan kagak begitu, Pak. Betul? Tempatnya khusus, harinya juga khusus. Orang Yahudi kapan ibadahnya dia? Hari apa? Sabtu. Habis ibadah boleh nggak dia nyari yang lain, Pak? Nyari ikan. Karena emang orang Yahudi dulu hidupnya dekat pesisir pantai. Rata-rata nelayan mereka itu. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Sabtu mereka harus melakukan ibadah, Pak. Full satu hari nggak boleh nyari duit sama sekali. Nongol hari Sabtu pada ikannya, kucuk rame pada ke pinggir, ngecek kalau bahasa kitanya mah. Betul? Orang Yahudi gimana, Pak? Ngakalinnya. Jaringnya dipasang Jumat sore, ngangkatnya Minggu pagi. Orang Yahudi itu. Kalau secara logika boleh nggak? Yang penting kan jangan hari Sabtu nyari ikannya, kan begitu? Betul ya? Makanya kita taruh jaring Jumat sore, ngangkatnya kapan? Minggu pagi. Yahudi itu, Pak. Ya, yang penting kan jangan Sabtu nyari duit, nyari usaha, nggak mau dia, karena memang nggak boleh. Makanya dalam Quran nih, Pak, kebiasaan orang Yahudi yang ngakalin syariat pakai logika dia pada yang paling sederhana itu qiradatan khasiin. Apa, Pak? Artinya monyet. Yang nyebut monyet siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bilang orang Yahudi monyet, kasar nggak? Hah? Kasar nggak? Bingung. Padahal itu bahasa Al-Quran. Betul ya? Syariat diakal-akalin orang Yahudi itu. Betul ya? Secara logika iya juga kata kita tuh. Padahal kita pikirin, lah iya sama aja tuh kalau begitu mah dia usaha full satu hari Sabtu gitu mah. Betul? Sama aja, ngangkatnya cuma hari Minggu doang, naronya hari Jumat sore. Orang Yahudi itu, Pak, kalau logika dangkal biasanya kita bilang iya, padahal kalau kita pikirin bener-bener, wah salah tetap. Betul ya? Ini mah licik namanya, nggak jujur. Tapi beda sama kita syariatnya. Ketika surah Al-Jum'ah ayat 9 bilang, betul ya? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Ayat 10-nya bilang, Pak, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau datang panggilan Allah buat ngajak sholat, ayo fas'au ila zikrillah, buru-buru dah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazarul bai', tinggalin dulu sebentar. Ditinggalinnya sebentar apa lama? Sebentar, Pak. Karena ketika udah sholat, fa iza qudiyatis sholat, kalau udah selesai ngerjain sholatnya, fantashiru fil ard, silakan cari tuh bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah. Rezeki Allah di mana-mana ada, silakan cari, datengin. Disuruh malah kita mah. Umar bin Khattab pernah negur anak muda, Pak, yang saban hari berdoa aja di masjid, ya Allah kasih saya rezeki biar banyak, rezeki biar banyak. Satu hari diantepin sama Umar. Hari kedua masih begitu juga dia, dijewer. Usaha atau usaha, begitu kira-kira. Kan doanya udah. Kalimatnya yang sederhana yang sering disampaikan guru-guru kita mengingatkan kita, innallaha la tumtiru zahaban wala fiddatan minas sama. Allah nggak pernah nurunin hujan dari emas dan perak. Maksudnya apa? Ya usaha sono. Kalau udah berdoa usaha yang rajin. Begitu kira-kira. Ini konsep yang diajarkan Allah Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Surat Al-Qasas ayat 77. Ya. Gimana ayatnya? Wabtagu gimana? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Cari kehidupan akhirat Pak, biar banyak. Jadi ahli masjid, ya, rajin kita ibadah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kita juga ambil bagian kita dalam kehidupan dunia. Orang dulu kan kalau udah ngomongin akhirat serius banget Pak. Ada yang gak pulang-pulang dari masjid, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, itikaf baik di masjid kagak balik-balik. Kalau kita gimana zaman sekarang? Oh sama, alhamdulillah. Ayatnya dibalik kalau kita mah, betul ya. Semua sibuk banget nyari dunia, sesanya cuman sesa nyari akhirat, betul. Ini mah bukan ngomongin jamaah al-fajar ya, mohon maaf jangan baper. Al-fajar mah insya Allah sama. Ini mah kita di luar orang-orang sini. Sholat sesa waktu, betul Pak? Ngaji sesa tenaga, betul? Iya, jarang-jarang di perusahaan tuh Pak ngaji pagi, jarang. Di ITS doang tuh, perusahaannya Pak Agus ngaji pagi-pagi, baru tuh Pak Agus ya. Rata-rata di perusahaan biasanya setelah pulang kerja, betul? Makanya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jadi kadang kita ngomong sendirian gitu. Ya, nggak apa-apa, itu juga udah bagus. Ada yang cuman ya ketimbang kita nungguin di depan masjid, nungguin jemputan, mendingan dalam masjid dah sambil ngaji. Ada enak dikit, begitu. Ya, sedekah sesa harta, betul? Tobat sesa usia, sisa mulu. Padahal zaman dulu sampai ditegur sama Allah Subhanahu wa taala karena orang banyak sekali sibuk mencari akhirat kemudian meninggalkan dunianya. Ini artinya apa ikhwatal iman? Dunia ini ada sangkut pautnya dengan akhirat Pak. Biar kata kita mencari akhirat jangan sampai ninggalin dunia. Dunia mah hina, betul, tapi cara menghinakan dunia bukan nggak dicari. Menghinakan dunia itu dibelanjain di jalan Allah yang Allah suka. Karena dunia ini adalah menjadi panah-panah setan untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dunia orang sombong, buat orang kita yang beriman, dengan dunia justru dia dermawan. Dengan dunia orang banyak yang kemudian tertipu Pak, lupa dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita dengan dunia justru semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu bukan rumah reot di pinggir kali ketiup angin goyang. Itu bukan zuhud Pak, itu mah kepaksa zuhud kali ya, betul. Zuhud itu bahkan ketika dunia ada dalam genggaman kita jadikan dunia wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasur kita empuk, ruangan kita ber-AC, rumahnya nyaman, tapi syukur walhamdulillah pagi ini sholat subuhnya berjamaah dilanjutkan, bahkan iktikaf dengan melakukan pengajian. Kayak gitu memang. Mobil kita bagus, monggo Pak, silakan. Ya, bahkan kalau kita baca ceritanya Imam Syafi'i lebih ngeri lagi tuh, betul. Imam Syafi'i pernah bertanya sama Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, wahai tuan guru, ada nggak ulama yang sekelas tuan guru? Kata Imam Malik, ada. Siapa? Nu'man bin Sabit, mazhab Imam Abu Hanifah. Sekarang beliau nggak ada. Ada nggak setelah beliau? Ada muridnya, Muhammad Asy-Syaibani. Wah coba Pak, Muhammad Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah, disebutkan itu setara kira-kira keilmuannya, solehnya seperti Imam Malik. Penasaran Imam Syafi'i, satu saat beliau bertandang ke rumah beliau. Sampai depan rumahnya Muhammad Asy-Syaibani, kaget betul Imam Syafi'i. Imam Asy-Syaibani lagi ngitung duit semeja. Wah, katanya ulama. Kan ulama mengajarkan
zuhud, waro, betul Pak? Bapak nih bertamu ke rumah saya, ke rumah Asep. Pas sampai depan pintu ngelihat saya lagi ngitung duit semeja. Gimana perasaan Bapak? Halo? Kaget nggak Pak? Kaget, kok ada ustadz kaya begitu? Dianggapnya ustadz susah semua kali ya, betul ya? Masya Allah. Kira-kira begitu Pak, kata Imam Syafi'i dalam hati, ngegerumel gitu. Lah, katanya sekelas Imam Malik, tapi ngitung duitnya sampai di atas meja, kagak ngumpet di ruang tamu ngitung duitnya. Nanya Imam Syafi'i, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik. Oh, ada apa ke sini? Ingin bertamu dan silaturahmi karena engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh guru saya Imam Malik. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Guru. Apa itu? Kami diajarkan untuk zuhud, waro, tapi kami perhatikan Tuan Guru kok ngitung duit sampai semeja ini. Ketawa Pak Muhammad Asy-Syaibani. Nasihatnya yang luar biasa, barangkali nasihatnya buat kita. Nah, seandainya uang ini dimiliki oleh ahli mabuk, apa yang akan dia gunakan dengan uang sebanyak ini? Mabuk, kata Imam Syafi'i. Seandainya uang segini banyak dipegang sama ahli zina, apa yang akan dia lakukan? Berzina. Mencari perempuan-perempuan yang barangkali lebih cantik, lebih mahal harganya. Seandainya uang segini banyak aku yang pegang, apa yang akan aku lakukan dengan uang sebanyak ini? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa Pak. Digunakan di jalan-jalan yang Allah suka dan Allah ridho. Jadi ikhwatal iman, sampai satu ketika Imam Syafi'i pernah memberikan fatwa, kalau menurut para alim ulama yang lain agak kelewat. Ya, apa fatwanya? Kalau kalian nih kepada santrinya Imam Syafi'i bisa jadi kaya, kemudian kalian nggak kaya, haram hukumnya. Tuh Pak. Halo? Bisa nggak jadi orang kaya? Bisa nggak? Berarti wajib buat Bapak tuh yang bisa. Kalau Bapak sanggup beli mobil Alphard, jangan beli mobil pick up. Begitu maksudnya. Halo? Ustadz Semak pengen punya mobil yang 2 pintu. Bener 2 pintu, bukan Lamborghini. Mobil pick up. Kan 2 pintu juga. Mobil truk. Bawa dong ke sini Pak mobil Alphardnya. Supaya kita nggak punya alasan biar kata hujan, panas, pakai mobil nyampe ke masjid, begitu maksudnya. Biar dilihat juga sama orang-orang di luar kita, orang beriman juga punya izzah, betul ya? Enggak yang disebut ahli masjid itu, mohon maaf, orang-orang yang kere aja dari dulu. Tapi mereka yang juga pemegang dunia. Setuju? Setuju? Enggak ada alasan buat kita malas pokoknya. Ah, dunia mah buat ditinggalin. Ah, ini mah cuman alasan buat kita nutupin kemalasan kita. Nyatanya ternyata semuanya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, cuman 1 yang miskin. Siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Beliau dulu seorang budak. 9 orangnya adalah saudagar-saudagar kaya. Setuju Pak? Setuju? Jadi nggak ada alasan buat kita malas, gitu ya. Kemudian Imam Sya'rani satu ketika juga mengumpulkan para santrinya. Kata beliau, jadilah kalian orang-orang yang megang dunia, jadilah orang kaya. Santrinya ada yang protes Pak, wahai Tuan Guru, bukankah Tuan Guru mengajarkan kepada kami zuhud? Nah gitu Pak. Sama pertanyaannya kayak kita barangkali, Pak jadi orang kaya, wah Ustaz gak bener nih ngajarinnya, begitu. Kata Imam Sya'rani, coba baca dalam Quran, ada nggak perintah kalian untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain? Nggak ada. Bahasa Al-Quran anfiku, 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 anfiku. Berinfaklah kalian, berinfaklah kalian, berinfaklah kalian. Bahasanya kan begitu Pak. Yunfikun wa mimma razaqnahum
yunfikun, dan sebagian apa yang dirizkikan kepada mereka, mereka berinfak dengannya. Bukan yunfakun, bukan diinfaki, tapi kita diperintahkan dalam Al-Quran yunfikun, kita yang menginfaki orang. Kalau kita pada kerek gimana ngasih orang, kira-kira begitu. Halo, betul nggak? Sampai jam berapa kita ngaji? Hah? Tapi lagi seru kayaknya, betul ya Pak? Nih Pak, saya dapat ilmu dari seorang dokter, ahli herbal. Beliau salah satu formulator merek herbal ternama lah di Indonesia. Kalau saya sebutin mereknya pasti kenal semua. Beliau begini, Ustaz, ketika saya datang ke rumahnya bertamu, Allah itu emang kagak pernah salah, bahkan ngasih diksi dalam doa. Yang kita minta apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Kalau doa kita minta kebaikan dunia dulu bukan? Betul? Ya Allah kasih saya kehidupan dunia yang baik, baru kehidupan akhirat yang baik. Betul Pak? Ternyata Pak, kehidupan yang baik itu bisa menjadikan kehidupan akhirat baik. Bapak punya tetangga kelaparan Pak, Bapak cuma omongin sabar ya, ngambek nggak dia? Halo? Kita cuma bisa ngomong sabar Pak, dia bukan ngomong sabar Pak, udah kelaparan soalnya. Kasih makan dulu, baru omongin sabar. Masih bagus kita kagak dikeplak gitu. Ustadz ngomong sabar bisa aja, lagi kenyang, kita lagi lapar disuruh sabar. Betul Pak? Nyata nggak tuh kalau dunia kita kagak baik, kita kagak bisa tuh maksimal untuk mendapatkan akhirat? Nyata nggak? Nyata. Minimal kalau kita dunia ada ikhwatal iman, kita nggak bakal jadi beban jadi orang lain. Begitu. Syukur walhamdulillah kalau kita jadi jalan rezeki bagi orang banyak. Alhamdulillah, berkah buat kita dunia akhirat insyaallah. Yang keempat, lanjutnya, wa kullu nabiyyin ba'atsa ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi kafatan. Setiap nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum khusus. Tapi aku diutus kepada seluruh umat manusia secara keseluruhan, rahmatan lil alamin. Bukan cuma bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Nyata tuh Pak, betul ya? Jin juga terkena hukum syariat. Dalam surat Al-Quran aja dari 114 surat ada surat khusus tentang jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kalau kita baca Quran berarti jin denger nggak? Denger nggak Pak? Denger. Kita dulu santri suka dikasih tahu sama abang-abangan kelas tuh, kalau ente pengen ngelihat jin baca surat jin, sono di kelas sono yang kosong. Begitu ya, Masya Allah. Padahal bohong. Betul Pak? Ada nggak berarti jin? Ada. Sihir ada nggak sihir? Ada Pak. Teluh santet ada nggak? Ada. Karena ada, diajarin obatnya sama Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul aja pernah Pak dijahatin sama orang. Sama siapa? Labib Al-Asam, orang Yahudi. Yahudi biang kerok mulu dari dulu. Betul ya? Yang bukulnya itu iketannya sampai 11 iketan. Ditaruh di sumur Zarwan, sumurnya berair Pak, ada batu besar, ditaruh di bawah batu besar itu sama dia. Niat nggak coba? Jadi kalau ada orang jahat itu niat banget, berarti itu orang jahat, betul ya? Sampai kayak gitu dilakonin, dia nyemplung dulu kemudian ke sumur, betul ya? Angkat batu gedenya baru timbun lagi. Nabi sampai kena tuh
Cuman kenanya Nabi nggak kayak kita. Betul. Ada sesuatu yang langsung dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu sumurnya anu gitu. Dipanggil sahabat Ali radhiyallahu anhu. Coba Ali ke sumur nih, nyebur. Pas Ali nyebur dalam ada airnya, timba airnya sampai kering, Pak. Ada nggak sesuatu di bawah? Nggak ada, cuma ada batu gede. Batu gede yang diangkat sama Ali. Baru ketemu. Ini dia. Ada berapa iketan tadi? 11. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surat, Pak. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Mu'awwizatain. 2 surat kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung berapa ayat 2 surat ini? 11. Al-Falaq ada berapa ayat, Pak? Halo? Ya nggak apa-apa, hitung aja. Qul a'udzu. Biar paten gitu ya. Yakin. Ada berapa? 5. Betul? An-Nas 6. 11 tuh. Copot semua. Jadi ketika orang jahiliyah dulu sama Pak ngobatin orang telu juga ada. Kalau kita baca riwayatnya Imam Muslim, salah satu ahli neraka itu yastarqun, mereka yang minta diruqyah. Minta diruqyah apa maksudnya? Ruqyah jahiliyah. Tata cara ruqyahnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Hapunten banget, hapunten. Kadang suruh motong ayam yang hitam semua. Betul. Susah nyari ayam hitam semua, pilokin. Yang penting hitam, betul. Motong kambing nanti palanya taruh depan rumah, ditanam. Ini mah cerita bukan orang sini insyaallah ya. Cerita zaman dulu ini Pak, zaman jadul lah kira-kira begitu ya. Tolak balanya begitu, betul Pak. Ini yang kagak boleh. Tapi kalau kita bacain ayat-ayat Quran yang memang diajarkan baginda Nabi, itu yang memang disyariatkan. Makanya kita baca pagi dan petang, betul ya. Itu yang diajarkan. Nah, makanya ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi itu diutus seluruh rahmat, bukan cuma kepada kita bangsa manusia, tapi juga pada bangsa jin yang barangkali sudah tidak lagi kasat mata. Isi maksud surat Al-Baqarah ayat 154. Pas banget itu. Yang mana ayatnya 154? Enggak hafal nih Bu ayatnya mah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda wal ahyaun walakin la tash'urun. Begitu ya? Betul. Saya takut salah. Nah, betul. Nggak apa-apa rada panjang Pak ya. Ayat yang bercerita tentang janganlah kamu bilang orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mati. Bal ahyaun walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka hidup. Di dalam surah Ali Imran ada juga Pak, kalimatnya hampir sama. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan rizki. Jadi istimewanya orang-orang yang mati syahid itu luar biasa. Dalam hadis ada 7 Pak keutamaan tuh. Lisyahidi indallah sab'u khisal. Bagi orang-orang yang syahid itu ada 7 perkara yang bakal dia dapatkan. Yang pertama, yughfaru lahu inda awli daf'atin min dami. Dia akan diampuni dosanya dari mulai tetesan darah yang pertama. Dosanya bakal diampuni. Wa yara makanahu fil jannah. Ketika dia meninggal dunia aja dia udah ngelihat tempatnya di surga. Wa yujaru min azabil qabr. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Wa ya'manu min faza'il akbar. Dijaga juga nanti diberikan rasa aman ketika hari semuanya bergoncang Pak ketakutan. Kan semua orang nanti takut pada yaumil qiyamah.
Betul ya? Orang-orang yang mati syahid dijaga oleh Subhanahu wa taala, berikan rasa aman, adem, anteng dia. Wa yud'u lahu tajun waqar al-yaqutatu khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Diletakkan di atas kepalanya itu sebuah mahkota, Pak, yang batu-batu yakutnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di hadis yang lain disebutkan nanti orang-orang yang mati syahid itu, Pak, nanti benderanya dibawa bendera Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini nanti mereka jadi syahid, Pak. Syahid itu apa artinya? Saksi. Jadi saksi, ikhwatal iman rahimakumullah. Yang keenam, wa yuzawwaju bisnataini wa sab'ina zaujah minal huril 'ain. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah. Halo? Halo? Bidadari, Pak. Tapi nanti ada jadi ratu bidadari siapa? Istri yang soleha. Kalau istri kita soleha, berarti dia nanti jadi ratu bidadari itu. Ketemu lagi dia sama kita. Alhamdulillah. Ya Allah, ketemu lagi aja sama dia. Betul, Pak? Alhamdulillah. Lah bukannya doa kita. Ramanya rugi. Ngerasa cakep. Betul, Pak? Kita terpesona, tertarik. Itu mah cuman di dunia. Ibu-ibu protes juga tuh. Kok laki-laki dapat 72, cemburu kita. Itu mah dunia, Ibu. Di akhirat mah kagak laku. Betul ya? Semuanya mendapatkan rezeki yang luar biasa. Yang terakhir, Pak, nih, yang ketujuh kata Nabi, wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia akan bisa ngasih syafaat 70 orang keluarganya. Dalam sebuah hadis tadi tuh dijelaskan yang lain, di bawah benderanya Hamzah bin Abdul Muthalib, para mujahidin yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, di bawah benderanya tuh. Nanti beliau lewat jalan tuh, Pak, membelah pasukan, membelah golongan sekerumpulan orang lagi baris. Ini mujahidin melewati, duk duk duk, pasukan Hamzah. Komandannya kan Hamzah, komandan para mujahidin yang syahid. Nanti akan mereka berdiri di tiang mizan yang akan memberikan 70 keluarganya syafaat. Makanya kalau kita lihat orang Palestina, ada yang sedih banget nggak ketika ada yang syahid? Sebagian biasa aja, Pak. Bangga mereka karena sudah punya tabungan di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan karena dia orang terdekatnya, dia akan mendapatkan syafaat dari anak-anaknya atau keluarganya yang syahid. Lah kalau 70 orang, Pak, itu berapa keturunan udah kita kasih syafaat? Kalau kita yang syahid, orang tua baru 2, katakan mertua 4, betul? Istri berapa orang sini istrinya? Udah kelihatan dari wajahnya. Wajah-wajah soleh, betul ya? Iya, takut dosa kalau kebanyakan. 1 dah, betul, Pak? Atau 4 dah, baru berapa tuh? Anak, berapa anak? Ibaring berapa baru? Nggak sampai 20. Selebihnya tuh dapat, Pak, tuh. Engkong-engkong kita, nenek-nenek kita, cucu-cucu kita barangkali yang soleh, yang satu iman sama kita. Tuh ikhwatal iman. Jadi ketika kita bilang orang mati syahid itu mati, enggak. Karena dia akan mendapatkan begitu banyak karomah dan kemuliaan. Pertanyaannya terkadang nanti dia bisa datang nggak sama kita? Gitu. Betul ya? Kadang kan mohon maaf ada beberapa hal yang harus kita luruskan, kan begitu, Pak ya? Adapun ada yang sebagian ulama berpendapat orang-orang yang syahid itu memang seperti kayak orang hidup, Pak. Dia diberikan banyak karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak serta-merta kita meyakini dia bisa datang ke kita kapan aja. Karena semuanya udah beda, Pak, beda alam memang kita. Betul, kecuali kalau datangnya lewat mimpi. Karena kalau lewat mimpi dalam Al-Qur'an tuh surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala bilang, kalau udah ketemu dalam mimpi memang betul itu kita bertemu dengan si fulan. Bapak ketemu misalkan Bapak Presiden dalam mimpi, itu betul dia presiden tuh. Ketemu Pak Jokowi, berarti beneran Jokowi itu, ya betul, Pak. Kalau ketemu dalam mimpi, kalau ketemu orang yang meninggal dunia dalam mimpi juga sama. Ini sebagian ulama, jumhurnya sepakat tuh, Pak. Kalau ketemu dalam mimpi itu sudah sesuai dengan tuntunan
syariat. Betul, yang memang ada. Tapi yang ketemu kasat mata, nah ini yang menjadi perdebatan. Sebagian jumhur ulama yang kelihatan kasat mata sama kita ini pasti tipu daya setan. Cekek aja sama kita. Boleh nggak? Kena nggak Pak? Oh kena Pak, jangan salah. Umar bin Khattab pernah ngejar-ngejar setan. Dibunuh sama kita, dapat pahala kita. Halo? Takut, serem kata kita. Bapak ngeliat ikan hiu itu jagoan di mana Pak? Di air, di laut. Tapi kalau di darat jagoan nggak dia? Kita goreng. Betul. Betul ya? Setan juga sama. Dia jagoan di alamnya. Kalau nongol ke alam kita lemah ikhwatal iman. Makanya kan diajarin kalau kita ngelihat kata Rasulullah pegang batu kemudian baca ta'awuz, lempar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lempar. Kena nggak? Kena dia. Kalau emang bisa dikejar-kejar emang kita Pak, bunuh kata Rasulullah. Itu pasti jin kafir. Karena jin muslim udah janji sama Rasulullah nggak bakal menampakkan diri kepada orang manusia, nggak bakal. Itu udah janji jin muslim. Karena memang ada syariatnya, nggak boleh. Paham ini? Cuman kitanya doang rada iseng. Udah terkontaminasi sama gambaran-gambaran yang ada di film, betul Pak? Genderuwo kayak gitu. Kalau lewat Puun Waru, semua pakai bahasa-bahasa aneh-aneh. Dulu kan kita waktu kecil begitu. Giri inggah. Anak bagong mau lewat, anak bagong. Lah kita anak dia, betul Pak. Sebut anak bagong. Ya Allah Rabbuna. Nih ikhwatul iman. Jadi orang beriman jangan takut sama yang begituan. Betul ya? Bacain ayat kursi. Ustaz, ketika kita ruqyah kan kadang ada yang ngikutin kita. Itu sama tipu daya setan. Ngikutin sebentar Pak, nggak bakalan sampai tuntas. Nggak bakal sampai tuntas. Makanya kalau kita lagi ruqyah kan diajarin tuh. Cuman dua pilihannya. Yuk masuk Islam atau kami hancurkan. Betul nggak? Kalau kita lagi ngeruqyah orang nih Pak, ada yang kesurupan bahasa kitanya. Ditanyakan cuma dua pilihannya. Bukan suruh keluar sebetulnya Pak. Yuk masuk Islam karena ini pasti jin kafir. Betul ya? Atau kami bunuh. Dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Lewat Al-Quranul Karim, pencet tuh kakinya, jempolnya weng aja. Kalau orang yang biasa aja Pak, nggak kesurupan, di jempol kaki dipencet, enak nggak? Enak kalau kita diurutin begitu. Tapi kalau orang kesurupan baru ditowel dikit jempolnya ngek, berbunyi dia, oh teriak-teriak. Emang rada serem doang. Ketawa dia kan aneh Pak. Ya kalau kita ketawain balik aja. Hihihi, hahaha gitu-gitu. Jangan takut ikhwatal iman. Betul ya? Karena memang nyata. Bukan dunianya, bukan alamnya. Ketika dia nongol di alam kita, dia akan menjadi lemah. Kata Rasulullah, silahkan Pak, kejar dia. Bahkan silahkan dibunuh karena kita dapat pahala. Sama kayak kita ngelihat ular dalam rumah. Betul? Ini kan ular dalam rumah ada berapa pendapat. Pendapat yang sering kita jumpai dah, usir dulu. Kalau enggak mau diusir, bunuh. Berarti ini jin kafir, jahat nih, mau nyilakain kita. Kalau ulat cuman lewat doang, antepin, itu saudara kamu, kata Rasul begitu. Ulat dalam rumah nih Pak, hati-hati tuh. Itu bisa sihir kiriman orang. Ada ulat. Tapi jangan langsung dibunuh. Usir dulu. Cara ngusirnya ya sebagaimana kita pahami ngusir ulat dah. Sambil naik bangku nggak apa-apa. Orang takut kita gitu. Kalau dia nggak mau pergi diusir, baru dah. Itu pilihan terakhir, bunuh. Begitu. Paham ya? Ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lewat mimpi, gitu ya, maka betul itu adalah orang yang dimaksud oleh kita. Tapi kalau ngelihat kasat mata, pakai kita sekarang kelihatan orangnya, itu hati, tipu daya setan. Lanjut ya, terakhir yang kelima, istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa utitus syafa'ata. Aku ini diberikan hak oleh Allah bisa memberikan syafaat. Nah, ini Pak yang barangkali
Kita harapkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ibu, Nabi ini adalah orang yang paling sibuk dari dunia sampai akhirat. Kalau kita baca surat, baca berjanji, baca maulid tiba, misalkan gitu ya. Kita baca biasanya surat At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini Allah ngasih tahu sama kita, Rasul tuh punya sifat haris, punya keinginan yang sangat kuat. Siapapun yang ditemui oleh beliau pengennya mah jadi orang beriman, Pak, biar selamat dunia sampai akhirat. Makanya seumur hidup beliau kan cuma dakwah aja, ngingetin banyak orang. Disakitin sama orang yang didakwahi beliau, beliau nggak balas dengan jengkel dan kesel amarahnya, enggak. Dilemparin di Taif, baginda Rasul berdarah-darah sama Zaid bin Harisah, nggak balas nggak Rasulullah? Enggak. Padahal datang malaikat gunung tuh. Muhammad, kalau engkau minta izin sama Allah nih agar aku menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif, aku akan lakukan. Tidak, Pak. Baginda Rasul kagak minta penduduk Taif ini dibunuh, enggak. Mereka nggak tahu, biarin, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dari tulang sulbi mereka akan lahir generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran beliau itu. Coba kalau kita begitu, Pak. Ada yang nawarin, "Bang, lu disakitin sama sono." "Iya." "Gua sikat ya." "Sikat dah." Udah jangan nanya begitu. Tapi kan Nabi kagak begitu. Betul, Pak? Perang Uhud, pecah zirah Nabi, pecah helm Nabi sampai nempel di sini, Pak. Abu Ubaidah saking nggak beraninya megang pakai tangan tuh, takut merasakan Nabi sakit. Pakai apa, Pak? Abu Ubaidah nyabutnya tuh yang nancap di pipi Rasul, pakai gigi, ikhwatal iman. Rontok gigi Abu Ubaidah, Pak. Rasul ngapain, Pak? Emang ikut sama sakitnya? Enggak. Rasul sibuk nadangin darahnya jangan sampai jatuh ke bumi. Kalau sampai nih darah Rasul jatuh ke bumi, maka orang-orang yang pernah menyakiti Rasulullah tidak akan pernah mendapatkan ampunan dan pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kagak mau, udah nggak berasa sakit lagi, udah. Giginya patah, pipinya berdarah, betul ya? Rasul malah sibuk tuh jangan sampai orang-orang yang pernah nyakitin Rasul tuh diazab oleh Allah sebelum mereka taubat. Masya Allah, ditadangin, Pak, tuh darahnya. Jangan sampai jatuh ke tanah. Ketika di penghujung usianya, datang dua orang tamu ngetok pintu Rasulullah. Assalamualaikum. Dibuka sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tahu yang datang ini siapa? Dua malaikat utusan Allah, Jibril dan Israil. Memang dua malaikat ini dipesenin sama Allah, tanya sama Muhammad, jikalau dia udah memang ingin kembali, kerjakan tugas kalian. Tapi seandainya dia menolak, tinggalkan. Apa kata Rasulullah? Kalau memang sudah waktunya, silahkan laksanakan tugas kalian. Berarti baginda Rasul siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditarikan, Pak. Tarikan pertama baginda Rasul ngerang tuh. Begitu. Mahaza, apa ini Israel? Ini adalah sakaratul maut, Muhammad. Begitu sakitnya sakaratul maut. Betul. Ini adalah tarikan yang aku paling lembut, yang tidak pernah aku lakukan kepada orang selain kamu. Karena kamu adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu sakitnya, ikhwatal iman. Ditarik lagi, sakit lagi Rasulullah. Ditarik lagi yang ketiga, tarik, sakit lagi Rasulullah. Sampai-sampai Rasul kan berdoa, Allahumma sakil sakaratil maut ummati kepadaku. Jadi ketika merasakan sakit yang begitu sangat, kata Rasulullah, Allahumma sakil li sakaratil ummati. Ya Allah, kalau emang begini sakitnya sakaratul maut, maka timpakan sakaratul maut umatku kepadaku. Menahan sakitnya Rasul sampai berkeringat, Pak. Diusapin sama tangan Rasul sama Ibunda Aisyah. Kenapa demikian? Karena tangan yang paling lembut adalah tangannya Rasul, bukan tangan saya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sambil nangis tuh Ibunda Aisyah. Kenapa coba Rasul sakit banget? Nahan sakaratul maut kita, ditahan sama Rasulullah. Di penghujung usianya, siapa yang paling diingat, Pak?
kita. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku.